Lelaki yang menjadi cinta pertama bagi Sarwenda Tan, yaitu Hendrik Lo, yang juga ayah bagi Sarwenda dan kedua adiknya, Wendy dan Dennis itu, kemarin harus berpisah untuk selamanya dengan keluarga. Jenazahnya dikremasi sesuai dengan permintaan almarhum sebelum tutup usia. Maka inilah kesedihan Sarwenda dan keluarga saat mengantar peti jenazah sang ayah menuju ruang kremasi. Berat rasanya bagi Sarwenda dan keluarga untuk melepas jenazah orang yang sangat dicintai. Hendrik Lo, atau yang sering disapa sebagai Yeye dalam keluarga, adalah pribadi yang begitu hangat, tidak hanya kepada istri, tapi juga untuk anak-anak dan para cucu. Berbagai kenangan manis dengan sosok sang ayah inilah yang membuat Sarwenda kemarin tampak begitu terpukul dengan tatapan yang selalu kosong karena saking sedihnya. Selama proses kremasi yang berlangsung sekitar 4 jam lamanya, Sarwenda dan keluarga pun hanya menundukkan kepala, tanda berkabung, juga kesedihan yang sangat mendalam. Kita kebetulan kalau kremasi gitu biasanya keluarga harus nunduk karena takutnya kan keluarga nggak kuat atau pada saat melihat ada yang lari, ada yang gimana gitu. Jadi kita nunduk semuanya, udah dari tempat sini yang melakukan ada suhunya juga. Terus emang udah ada jamnya yang dihitung gitu. Sarwenda yang kemarin juga bertugas memegang foto sang ayah saat perjalanan menuju ruang kremasi juga merasa sangat terpukul karena ia merasa sedang berkomunikasi dengan sang ayah tercinta. Iya, meski dalam dimensi yang berbeda dan dalam komunikasi batin itu, Sarwenda hanya menyampaikan pesan perpisahan kepada sang ayah, juga janji untuk memenuhi permintaan sang ayah, yaitu menjaga dan selalu membahagiakan sang ibu. Aku juga nggak tahu kalau misalnya di satu sisi aku yang harus megang fotonya, karena dari kemarin aku sengaja nggak mau ngeliat fotonya karena setiap kali aku lihat aku selalu mikir sedih lah pastinya gitu. Jadi ketika tadi cuman sambil ngobrol aja di dalam hati sama papi, ya semoga papi jalannya lancar, semuanya baik-baik aja, dan cuman bilang sama papi tenang aja, di sini mami pasti kita jagain dengan baik. Kemarin juga, usai proses kremasi, abu dari jenazah Hendrik Lo atau ayah dari Sarwenda Tan ini langsung dibawa ke laut untuk dilarung ke tengah samudra. Dalam kepercayaan umat Buddha, abu jenazah yang dilarung ke laut dipercaya bahwa jiwa orang yang meninggal akan menemukan kebebasannya yang abadi setelah terbebaskan dari dunia yang fana. Maka keluarga yang tadinya menjalani proses kremasi mengenakan pakaian serba putih berganti pakaian merah saat mengantar abu jenazah Hendrik Lo untuk dilarung ke tengah laut. Jordi Onsu, adik kandung Ruben Onsu, juga ikut terlibat menyewa kapal yang akan digunakan keluarga untuk berlayar ke tengah laut. Pokoknya di laut gitu, di laut. Kebetulan tim yang bantuin ngurusin juga sama Jordi yang ngurusin kapalnya gitu. Cuman kenapa pilih kapal itu? Karena waktu itu tahun lalu mami ulang tahun di kapal itu. Tapi belum pernah ulang tahun di kapal itu. Jadi menurut aku ya kali ini aku mau papi juga ngerasain gitu. Mami pernah di kapal itu, ya juga papi pernah ngerayain di kapal itu. Ditinggalkan orang terkasih, kesedihan mendalam juga dirasakan oleh para cucu. Alfonso Storibio Tenkudi, atau yang dikenal sebagai Veteran Peto, mengaku masih tak percaya jika sosok Yeye yang begitu dicintai sudah tiada. Veteran yang kini berstatus sebagai cucu tertua dalam keluarga tak bisa melupakan segala kenangan manis bersama Yeye,
termasuk kenangan perjuangan Yeye mencari nama Chinese untuk Betran. Akunya pastinya udah nggak bisa berkata-kata apa lagi. Aku cuman bisa lihat kepergiannya doang, dan pastinya banyak banget memori yang hampir nggak bisa aku lupain, karena menurut aku sebegitu pentingnya peran seorang Yeye di dalam hidup aku, karena dia salah satu orang yang dapat berusaha untuk cari nama aku, nama Chinese aku Huang Shenpao. Jadi itu dia yang kasih nama, dan dia yang cari nama itu sampai kemana gitu, sampai jauh banget dia cari nama itu. Jadi akunya sampai kayak masih, aku cuman kayak, aduh bener nggak ya, kayak iya udah benar-benar pergi ya. Masih sampai sekarang pun masih belum terima gitu. Tapi ya Tuhan punya cara, menurut aku Tuhan punya cara lain untuk bikinnya lebih bahagia lah. Sementara itu, Thalia yang juga merupakan cucu almarhum Hendrik Lohn juga merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Diakui Sarwenda, Thalia bahkan merupakan cucu yang paling terpukul atas peristiwa kehilangan ini. Lantaran semasa hidupnya, almarhum senantiasa memenuhi semua permintaan dari Thalia. Kasih duit celengannya dia gitu. Kayak kemarin apa aja cucunya minta masih Yeye kasih. Jadi dia terpukul banget, dan dia tahu Yeye yang sering kasih dia duit celengannya dia kan. Jadi dari kemarin dia lipetin duit terus, karena dia bilang Yeye juga banyak duit. Yeye tenang di sana, di sana bahagia di rumah barunya, di surga dia bahagia. Dan kita di sini aku sebagai cucu pertamanya pengen kasih tahu ke Yeye kalau kita di sini juga baik-baik aja, dan aku pengen ngebanggain dia.